Oke, lanjut ya kita teman-teman ya. Ini dari brainstorming tim mutu ini sudah paham ya tadi. Jadi brainstorming ini tujuannya untuk menentukan prioritas susulan indikator mutu. Nah, dari indikator mutu ini yang tujuannya tadi yaitu tujuannya di sini untuk memecahkan masalah, memunculkan inovasi atau ide baru, memperjelas atau mewujudkan ide-ide yang abstrak. Jadi kalau teman-teman punya ide-ide yang besar tapi sulit dicapai, itu tuangkan saja di sini. Nanti kita hitung berdasarkan skornya tadi, metode scoring tadi ya. Dan di sini tujuannya adalah mendorong kreativitas dan melatih diri untuk berpikir kritis. Jadi teman-teman di sini semua yang permasalahan yang kita hadapi dalam memberikan pelayanan, baik di unit layanan maupun di manajemen, semua permasalahan itu dituangkan. Nanti itu ada kriterianya apa yang bisa dimasukkan menjadi indikator mutu atau tidak, nanti kita bahas ya. Kemudian deskripsinya itu masalah tadi itu seperti itu ya. Dan di sini sudah paham ya, alurnya itu setiap unit layanan dan PJ menyampaikan masalah, kemudian dari permasalahan itu ditentukan skornya, skor dari masing-masing variabel. Skornya itu yang 4 tadi ya, 3H 1P. Apa saja? High risk, high volume, high cost sama bad perform. Sudah paham semua ya maksudnya di situ? Belum paham? Itu kan tabelnya sudah saya kasihkan ya, sudah saya kasih skor. Misalnya nih contohnya apa? Contohnya teman-teman permasalahan. Di sini permasalahan. Oh ya, ada yang bisa dicap, yang dimasukkan, ada yang tidak. Jadi kalau yang berhubungan dengan pengadaan itu nggak bisa. Jadi nanti ada kriterianya, kriteria yang bisa dan yang tidak ya. Apa kita bahas nanti? Apa nunggu? Ya ada. Ya, jadi high cost itu yang membutuhkan biaya besar. Ya, nanti jika skor 1 sampai 10. Nanti teman-teman memperkirakan di situ nanti ada 2 tabel yang pakai angka dan tabel yang menggunakan penjelasan, analisa. Jadi nanti disebutkan skornya berapa, analisanya apa. Seperti itu ya. Nah, yang gampang dalam penghitungannya itu memang yang pakai skor, pakai angka. Tetapi perlu juga yang menggunakan analisa tadi supaya lebih detail, lebih jelas. Kemudian high risk itu artinya yang memiliki risikonya yang besar. Dari skala 1 sampai 10 tadi kita nilai risikonya ini seperti apa, apakah ringan atau tinggi. Teman-teman sudah tahu ya risiko ringan dan tinggi. Contohnya nih ya, kalau misalnya dalam pelayanan itu risikonya mungkin bisa jadi jika tidak ada komplain ya, komplain. Kalau komplain itu mungkin bisa dikatakan ringan. Tapi jika pelayanan itu, contohnya apa Uden? Yang di permasalahan yang di UGD. Contohnya penanganannya lama. Misalnya ambulan ya, permasalahan ambulan itu pelayanan ambulan itu kan sering di UGD harus cepat. Nah di sini jika pelayanan ambulan itu tidak segera, risikonya kan pasti besar. Karena kegawat daruratan ya kan, itu bisa 9 atau 10 ya kan, skalanya risiko yang dihadapi jika permasalahan ini tidak diatasi. Contohnya itu. Nah, jadi teman-teman memberikan risiko itu nilainya harus ada analisanya. Penyediaan ambulan misalnya ya, ketersediaan ambulan. Nah, ketersediaan ambulan ini risikonya berapa? Dan high volumenya
kejadiannya dalam kegiatan itu seberapa sering. Seberapa sering kejadiannya itu, volumenya. Misalnya pengiriman rujukan yang menggunakan ambulan itu sering terlambat, contohnya sering terlambat, seringnya itu berapa kali. Jadi data yang di UGD harus lengkap, rujukannya berapa, yang terlambat merujuk berapa, yang tidak terlambat berapa, itu nanti kita hitung. Nah, keterlambatannya ini misalnya nih ya, kalau kita risikonya itu kita buat 1 sampai 10, kalau cuma 1 kali dalam setahun berarti volumenya kan kecil, mungkin dikasih angka 1, ya kan? Jadi ini bisa kita hitung pakai persentase. Jadi kalau angkanya persentasenya 0 sampai 10, kita buat skornya 1. Jadi pakai data, semuanya pakai data ya, berdasarkan data. Jika keterlambatan pengiriman ini sering, bisa lebih dari 5 kali dalam sebulan, misalnya dalam sebulan ngirimnya 10, kita ngirimnya terlambat 5 kali. Nah, dalam 5 kali berarti skornya termasuk 5 volumenya, ya kan? Karena pakai persentase tadi. Dari 5 itu apa akibatnya? Yang ada itu apa akibatnya? Nih, misalnya keterlambatan pengiriman tadi menyebabkan pasiennya gagal nafas, misalnya gitu ya. Itu kan berbahaya. Berarti risikonya kan tinggi kan? Termasuk fatal. Mungkin bisa dikasih 9 atau 10. Ada yang menyebabkan kematian? Tidak. Itu pasti fatal. Kalau rujukan itu kan pasti kegawat daruratan ya. Jadi risikonya pasti tinggi. Nah, di sini dalam memberikan solusi keterlambatan ambulan tadi harus ada biaya kan? Apa sih penyebabnya? Sopir, misalnya sopirnya tidak standby. Kenapa sopir tidak standby? Karena tidak ada petugas khusus untuk sopir. Nah, sekarang untuk mengadakan sopirnya itu risikonya, bukan risiko, biayanya berapa untuk membayar itu ya. Jika ada sopirnya itu kenapa tidak standby, itu dianalisa. Di sini apa yang terjadi, misalnya terlambat masuk atau sering izin pada saat bertugas. Nah, di sini dinilai biayanya berapa untuk menertibkan petugas ini. Kalau hanya briefing, edukasi, kayak gitu-gitu, atau apa ya, pemantapan, itu biayanya kan ringan. Berarti itu nanti diberi angka skornya mungkin 1 atau 2. Seperti itu contohnya. Jadi kembali kepada sumber masalahnya ya. Paham? Teman-teman paham ya? Nah, jadi dari masing-masing masalah itu dibuatkan analisanya dan diberi skor. Nanti setelah itu tugasnya tim mutu untuk menghitung. Jadi nanti itu ditotal, setelah ditotal baru diprioritaskan. Yang nilainya tertinggi berarti itu menjadi prioritas untuk ditetapkan menjadi indikator mutu prioritas puskesmas. Dan yang tidak menjadi indikator prioritas itu akan menjadi indikator mutu unit layanan. Jadi di sini semua unit pasti punya indikator mutu, peningkatan mutu. Nanti apa saja yang bisa dimasukkan kita bahas ya. Oke? Paham? Ayah, ada yang tanya? Boleh, bisa. Jadi yang berhubungan dengan pembagian tugas apa di situ disebutkan di analisanya. Iya, enggak apa-apa.
silakan disampaikan, nanti kita ukur skornya ya. Kemudian juga di PK itu rentannya kita terpapar hepatitis B karena kasusnya banyak yang positif HBsAg kan di ujung pasien-pasien. Kenapa tidak imunisasi hepatitis B kita imunisasi? Boleh, bisa nanti silakan nanti disampaikan solusinya dan analisanya disampaikan. Jadi nanti ada 2 ya tabelnya, tetap seperti itu, ditambah analisa di bawahnya ya. Analisanya seperti apa? Seperti itu ya, nanti disampaikan. Jika membutuhkan pendanaan nanti kan bisa dimasukkan. Jadi semua yang dibahas di mutu ini nanti ngelink ke perencanaan puskesmas. Jadi perencanaan puskesmas itu berhubungan dengan pendanaan RUK, RPK, dan kegiatan BLUD itu. Kayak tadi yang HBsAg menyangkut keselamatan dan budaya. Bisa, nanti silahkan dituangkan semua, jangan takut salah. Nanti tim mutu yang akan men-screening ini masuk indikator atau tidak, karena nanti ada persyaratan yang boleh dijadikan indikator ya. Oke, paham ya? Oke, nah dari masing-masing variabel ini setelah dilakukan analisa oleh tim mutu ditentukan prioritasnya tadi, kemudian semua tim mutu bukan semua ya, tim mutu mensosialisasikan indikator mutu kepada semua staf dan semua karyawan membuat komitmen untuk peningkatan mutu layanan. Jadi ini harus tanda tangan diperbarui ya Mbak Dea ya. Jadi komitmennya diperbarui setiap awal tahun. Semua PJ memonitoring kegiatan peningkatan mutu layanan tersebut ya. Jadi setiap PJ membuat tabel PDCA dari hasil monitoring indikator mutunya seperti tahun kemarin. Persis itu nanti ya. Persis itu. Nanti membuat, tetapi buatnya harus setiap bulan. Dan kita setelah pembahasan itu setiap bulan di tim mutu yang tidak bisa diselesaikan dibawa ke RTM minimal 2 kali dalam setahun, dan saya merencanakan untuk 3 kali dalam setahun. Nah, yuk kita bahas sumber ide indikator atau peta risiko. Ini yang ditanyakan teman-teman. Sudah Mas ke bawah slide-nya. Sumber ide indikator. Nah ini ya. Jadi nomor 1 itu sumber ide ini bisa kita buat indikator sumbernya dari pencapaian visi puskesmas. Jadi visi puskesmas itu yang berpatokan kepada visi misinya kabupaten itu apa saja sih yang belum tercapai. Jadi ini butuh evaluasi. Jadi dari tim manajemen itu mengevaluasi visi misinya puskesmas. Ya, nanti bagian mengevaluasi apa saja yang sudah tercapai dan yang belum. Nah, yang belum itu bisa menjadi sumber ide indikator. Kemudian yang kedua, finansial dan sumber daya. Finansial itu keuangan dan sumber daya. Sumber daya itu tidak hanya keuangan, bisa sumber daya manusia. Di sini yang ketiga, insiden, komplain, dan tuntutan hukum. Jadi semua data-data insiden itu baik IKP, K3 itu bisa menjadi sumber untuk dijadikan variabel. Dan komplain yang dari luar itu ya, komplain bisa dari luar maupun dari internal ya, Udin itu bisa dimasukkan. Dan tuntutan hukum. Maksudnya tuntutan hukum di sini hukum yang belum kita penuhi, apa saja sih kriteria hukum yang belum kita penuhi supaya kita tercegah dari tuntutan hukum. Seperti itu. Kemudian yang keempat, reputasi. Contohnya, reputasi puskesmas kita itu baik apa jelek. Misalnya puskesmas yang punya reputasi jelek itu disebabkan apa? Itu bisa diangkat menjadi indikator mutu, ya. Itu salah satu.
Kemudian contoh lagi, reputasi itu misalnya puskesmas dengan nilai PKP terendah misalnya, itu kan reputasi. Atau puskesmas yang selalu terlambat pengumpulan laporan, contoh ya. Kemudian penyediaan layanan itu juga bisa menjadi sumber. Contoh penyediaan layanan itu misalnya yang kemarin pernah terjadi di lab ya. Dari berapa targetnya? Lab, pelayanan lab 32 apa 32? Oh 50 pelayanan lab. Oke, penyediaan layanan misalnya di lab, dari 50 item pemeriksaan di lab, kita baru punya 60% dari jenis layanan. Nah, sisanya itu misalnya diangkat menjadi indikator, boleh. Nanti tergantung analisanya. Contoh itu ya. Kemudian contoh layanan lagi, kita ada posyandu terpadu. Itu kan menjadi indikator juga kan di PKP. Misalnya itu diangkat, kenapa tidak terjadinya, itu juga bisa ya. Kemudian kepatuhan petugas, kepatuhan karyawan, kepatuhan pengunjung, itu juga bisa diangkat ya. Kemudian kualitas SDM kita seperti apa? Tidak hanya datang jam 7 pulang jam 2, tapi kualitas pekerjaannya, kualitas laporannya, kualitas SDM-nya seperti apa. Kalau SDM-nya itu di bawah standar, berarti kita perlu dijadikan indikator mutu ya. Kemudian sarprasnya kita seperti apa, terpenuhi atau tidak, manajemennya, maintenance-nya gimana, itu masuk MFK ya. Mita paham? Jadi sebenarnya sumber ide itu banyak. Nah sekarang dari sumber ide itu, lanjut mas. Ini sumber idenya 7 flow of healthcare. Ini ada dari pasien, ada medikasi, ada peralatan medis dan non medis, ada pemberian informasi, ada tenaga kesehatan, ada bahan habis pakai, ada proses engineering. Nah ini bisa menjadi sumber ide. Di situ paham tentang pasien, maksudnya pasien, apa yang terjadi, yang masalah-masalah yang dihadapi pasien itu menjadi ide ya. Terus medikasi ini pengobatan hubungannya dengan farmasi ya, itu bisa menjadi apa yang terjadi di farmasi, apa alur pengobatannya atau pengadaan obatnya, ketersediaannya atau distribusi obatnya, atau banyak obat expired dan sebagainya ya, itu bisa menjadi sumber ide. Peralatan medisnya, sarprasnya bagaimana Mas Muslas, sarprasnya terpenuhi atau tidak. Kemudian ada proses engineeringnya tadi, maintenance-nya bagaimana, itu bisa menjadi sumber ide ya. Maintenance-nya bagaimana, kemudian penggunaannya bagaimana, IT-nya sudah bisa atau bagaimana, seperti itu. Hanya sebagai penanggung jawab inventarisasi, pengadaan dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud mungkin di setiap unit Bu ya. Setiap unit, tetapi kan tetap harus ada monitoringnya dari Mas Mukhlas nanti ke PJ-nya. Kalau itu sudah menjadi indikator mutu, otomatis ya turun tangan. Kan nanti kolaborasi, tidak berjalan sendiri. Ya, jadi kolaborasi antara admin, UKM, UKP itu nanti menjadi satu di situ ya. Kemudian bahan habis pakai kita seperti apa, pengadaannya itu nanti cukup atau tidak cukupnya karena apa karena sering tumpah, apa karena tempat penyimpanannya yang tidak memenuhi standar sehingga kering ya, seperti itu, reagennya rusak atau apa seperti itu, nanti bisa dianalisa di situ ya. Kemudian
Ini tadi semua 7 flow tadi itu berhubungan dengan standar itu SOP. Misalnya SOP-nya kita tidak bisa berdasarkan alur, berdasarkan respon time ya. Respon time seperti yang contoh kita tadi ambulan ya, itu kan respon time. Kemudian varian itu macam-macamnya. Nah, di sini yang perlu turun lagi Mas Muklas ke bawah. Yang jangan dijadikan indikator, ini yang perlu diingat teman-teman. Yang tidak bisa dijadikan indikator jika penyelesaiannya cepat. Penyelesaiannya cepat itu contohnya apa ya? Jika kayak tadi sopir ambulan, jika karena keterlambatan datang karena shift-shiftannya dia terlambat datangnya, itu bisa diselesaikan cepat nggak? Bisa kan? Nggak perlu bertahun-tahun kan? Ya berarti nggak bisa. Berarti harus mencari alasan lain, ya. Berarti penyelesaiannya cepat nggak bisa menjadi indikator mutu. Jadi indikator mutu itu jika masalah itu jika dibiarkan lama untuk diselesaikannya, ya. Tetapi di sini ada juga yang menjadi pembatas, yaitu bukan tupoksi atau proses bisnis unit atau sangat bergantung ke pihak lain. Nah, di situ bukan tupoksi kita. Contohnya apa? Yang bukan tupoksi. Misalnya kekurangan tenaga. Kita nggak punya tupoksi untuk itu kan? Bukan kita kan yang mengangkat untuk apa? Ada tenaga baru, bukan kita ya. Jadi ketidakadaan dari SDM tidak bisa kita angkat. Poli gigi nggak ada perawat giginya, nggak bisa itu ya. Ya, jadi yang penyelesaiannya petugas itu sendiri, kita sendiri yang menyelesaikan. Kan ini kalau pengangkatan pegawai baru hubungannya dengan dinas kayak gitu-gitu ya. Kemudian kecuali itu bisa diadakan oleh kampus dengan perjanjian kontrak kerja kayak gitu-gitu ya. Kemudian bersifat insiden, tidak bisa diprediksi. Contohnya apa? Yang bersifat insiden. Kejadian yang sifatnya insiden. Apa? Hah? Kepleset. Ya, jatuh atau apa, atau bocor, atap genting terus bocor kayak gitu ya. Itu nggak bisa dijadikan indikator ya. Kayak gitu ya. Paham ya? Nanti teman-teman silakan menyampaikan apa yang menjadi masalah di masing-masing unitnya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam penentuan indikatornya ini ke bawah. Oke. Jelas, spesifik, tidak ambigu. Jadi ini harus jelas, tidak ada persepsi lain, tidak ambigu. Kemudian bahasanya negatif dan positif. Ini yang digunakan adalah penggunaan bahasa yang positif. Contohnya apa ya? Indikator mutu yang menggunakan bahasa positif. Contohnya tidak terjadi. Nah, itu kan negatif ya. Tidak terjadi komplain. Nah, itu kan negatif. Berbeda dengan meminimalkan komplain. Itu positif, ya kan? Ya. Seperti itu. Kemudian bentuknya kualitatif, jadi bisa dihitung. Jadi bisa dihitung N per D. N itu hasil capaian, numerator, D-nya denominator itu pembagi. Jadi bisa dihitung, semuanya bisa dihitung. Jadi kalau contohnya kunjungan ada 10, total kunjungannya 100, itu bisa dihitung kan? Atau jumlah obat
Bisa dihitung kan? Ya, jadi bisa dihitung. Kemudian bisa diukur. Bisa diukur. Yang tidak bisa diukur apa contohnya? Pemahaman. Ya, pemahaman pasien itu nggak bisa diukur. Jadi semuanya harus bisa diukur. Ya. Jadi ada angkanya bisa diukur. Kemudian yang perlu diperhatikan subjektif dan objektif. Jadi kita harus menggunakan yang objektif, ada standarnya. Tidak hanya berdasarkan kita atau pasien saja. Seperti itu ya. Kemudian observasi dan penelusuran dokumen. Jadi indikator mutu ini sebaiknya yang bersifat observasi, bisa dipantau, tidak hanya penelusuran dokumen saja. Jadi bisa dilakukan pemantauan ya. Jadi itu cara penentuan indikator mutu ya. Jadi seperti itu. Di sini teman-teman sudah paham semua? Apakah ada yang masih belum paham? Bisa disampaikan. Nanti dari masing-masing unit itu mengumpulkan tabel yang sudah saya kasih. Saya kasih waktu 3 hari cukup ya? Wow. Oke, apa? Mau tanya apa? Untuk yang klinik sanitasi itu kan masuk salah satu kegiatan Keslim. Nah, ini yang mau dijadikan indikator mutu itu hanya kegiatan klinik sanitasi apa yang kayak kunjungan ke pemijauan ke desa gitu juga dong? Itu nanti kan masuk kalau kunjungan ke desa kan ada di programnya di PKP. Iya. Ya. Iya. Nah, kalau yang sudah masuk di PKP itu menjadi indikator penilaian kinerja puskesmas, beda lagi. Jadi tidak usah. Jadi yang dimasukkan di sini yang tidak ada di INM, tidak ada di apa namanya? PKP. Sanitasi juga ada di PKP. Ada di PKP dong. Apa? Klinik sanitasi juga ada di PKP. Boleh, tapi kan ada yang tidak masuk program. Iya, kan mutu itu ada mutu UKM, ada mutu UKP, ada mutu admin. Ya, yang sudah masuk di PKP tidak usah diangkat di indikator mutu. Karena nanti di PKP ada evaluasinya sendiri kan, ada monefnya juga per bulan. Kalau double buat apa? Jadi yang tidak ada di INM, tidak ada di PKP, tidak ada di apalagi namanya SPM, itu tidak usah dimasukkan. Tetapi misalnya contohnya nih ya, perencanaan itu misalnya sudah ada di PTP, tetapi dalam prosesnya itu apakah sudah sesuai atau tidak, itu bisa dijadikan indikator. Apakah dari usulan dari teman-teman itu sudah lengkap tidak di RUK-nya, itu kan bisa menjadi indikator mutu. Apakah sudah terekam semua? Berarti Seperti itu. Berarti ini kegiatan program yang tidak ada di PKP atau ISM. Tidak harus program saja, kalau program kan sudah ada. Tadi itu kan sudah dijelaskan yang berhubungan dengan di materi sebelumnya itu. Coba dilihat lagi Mas Mukhlas ke atas. Sumber idenya bisa tentang kepatuhan. Kepatuhannya sih seperti apa? Bisa dari kualitas SDM-nya. Seperti itu. Bisa dari sarprasnya. Tetapi sarpras itu kan kita butuh pihak ketiga untuk pengadaan, tidak usah dimasukkan. Tetapi yang bisa dimasukkan contohnya maintenance. Paham? Ada gambaran, coba disampaikan apa contohnya? Kita kan melakukan IKN puskesmas. Nah, di sini kan ada kekurangan tidak sesuai standar, jadi itu bisa dimasukkan. Yang mana yang nggak sesuai standar?
diselesaikan dengan cepat, tidak usah. Kalau penyelesaiannya itu membutuhkan kebijakan pihak lain, tidak bisa. Contohnya pengadaan apa kayak gitu kan nggak bisa. Kayak gitu, baru banget. Kayak yang tidak memenuhi syarat yang apa pemeriksaan IPAR kan harus 3 bulan per 3 bulan ya Pak? Ya. Sedangkan di sini kan 6 bulan 1 kali itu biasanya kan Penyebabnya karena apa? Hah? Nggak ada. cuma bisa 2 kali. Bisa 2 kali. Berarti itu termasuk kepatuhan petugas. Masih kepatuhan. Iya, bisa. Kepatuhan petugas. Jadi untuk berikutnya harus dimonitoring. Ya kan? Kepatuhan petugas untuk melakukan itu Sama kayak kegiatan. kepatuhan petugas dalam pewadahan limbah medis itu juga bisa. Bisa. Kan nanti ada high risk, high cost, high volume itu, dan itu kan nanti bisa dihitung berapa kali ininya risikonya. Iya, bisa nanti dimasukkan. Ya, nanti jadi ada skornya, ada analisanya. Angka, tetap semuanya angka. Kan harus bisa dihitung, bisa diukur. Ada skornya 1 sampai 10. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti aja dong. Ini mau sambil mengerjakan. Jadi minta berapa hari? Jangan lama-lama lah, biar kita bisa. Kelamaan, 1 minggu sudah paling lama. Karena begini teman-teman, jika kita ada tugas apapun itu, kalau tidak langsung dikerjakan, ketindih kerjaan lain. Kalau sudah ketindih kerjaan lain, kita males, lupa, akhirnya ditinggalkan. Kalau sudah ditinggalkan, nanti untuk mengejar yang sudah tertinggal butuh effort yang lebih lagi, butuh semangat lebih besar, butuh usaha lebih besar. Jadi kalau bisa hari ini segera kerjakan hari ini, yang nggak bisa segera konsultasikan. Kalau saya menginginkan 3 hari selesai, bisa. Supaya apa? Kita sekarang lagi fresh dapat materi, masih ingat. Besok ingatan kita berkurang lagi, akhirnya lupa, dilupakan. Nanti minta di akhir tahun, tambah lupa, nanti tambah nggak selesai. Ya? Ada lagi? Contohnya yang tidak bisa jika berhubungan dengan aplikasi yang dari Dinkes, bukan tupoksi kita untuk menyelesaikan. Jadi nggak bisa diangkat jadi indikator, ya. Contohnya itu dari misalnya itu diangkat menjadi indikator boleh, tetapi solusinya bukan menunggu perbaikan aplikasi, tetapi ada solusi lain yang akan muncul nanti adalah inovasi. Contohnya kita punya strategi lain untuk membuat laporan itu selesai tanpa pakai aplikasi. Contohnya kita pakai aplikasi sendiri, kita pakai manual, pendataannya lengkap sehingga bisa dihitung manual. Contohnya kayak gitu. Itu kan menjadi inovasi nantinya, ya kan? Bisa diangkat, tetapi bukan menunggu, ya. Bisa diangkat tapi bukan menunggu pihak lain untuk menyelesaikan, ya. Sarpras bisa menjadi indikator jika bukan menunggu pengadaan, tetapi inovasi lain. Contohnya apa? Contohnya angka rujukan kita tinggi. Kenapa? Misalnya karena banyak pasien yang mau melakukan tindakan yang tidak tercover oleh BPJS. Contohnya nih ya, kan kita penghitungannya BPJS. Contohnya nih di poligigi.
banyak pasien yang butuh perawatan saraf itu tindakan itu harus dirujuk karena tidak tercover oleh BPJS. Dirujuk ke rumah sakit. Untuk menekan angka rujukan dilakukan perawatan saraf di puskesmas Ganis. Dokternya bisa melakukan, tapi tidak tercover BPJS. Itu bisa menjadi inovasi, bisa menjadi jalan keluar. Contohnya itu, ya. Contohnya itu salah satunya. Jadi pasien tetap terlayani, mengurangi komplain, pasien puas, tetapi angka rujukan bisa ditekan dan tidak menunggu kebijakan pihak lain, ya kan? Kalau itu kita misalnya kita lakukan rujuk terus, akhirnya tinggi, angka rujukannya tinggi, itu akan menjadi masalah lagi. Memang kita tidak salah sesuai standar. Jadi inovasi itu sesuatu yang di luar kebiasaan, kayak gitu ya. Jadi contoh lagi apa? Contohnya yang bisa menjadi inovasi yang tidak dilakukan. Jadi out of the box-nya tadi itu bisa dibuat oleh diri kita sendiri tanpa menunggu pihak lain yang seharusnya ada pihak lain untuk membuat keputusan itu. Seperti itu ya. Jadi muncullah inovasi. Contoh lain apa? Atau sudah paham semua? Kalau sudah paham, ayo kita mulai mengisi sekarang. Saya cek di email saya. Ada lagi? Nggak ada. Nah, untuk yang tadi Permenkes yang baru yang harus muncul di SK kita itu benar-benar diperhatikan ya. Jadi Permenkesnya tadi itu harus benar-benar diperhatikan, tidak boleh muncul di SK atau SOP yang baru. Jadi nanti harus ada revisi dokumen dan penomorannya juga harus tertib. Jadi Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan, PP Nomor 47 2016 tentang Pasienkes, kemudian Permenkes Nomor 46 2015 tentang akreditasi puskesmas, kemudian Permenkes 43 tentang puskesmas. Jadi yang Permenkes 75 dilihat ya, direview ya, SK dan SOP-nya. Kalau SK berubah, SOP pasti berubah. Karena di SOP ada kebijakan yang mencantumkan nomor SK. SK-nya jangan di-print, SOP-nya jangan di-print dulu sebelum SK jadi. Jadi SK-nya kalau bisa Mbak Dea sehari 2 hari jadi SK payung. Yang SK payung. Kita kan mau pakai SK payung. Jadi SK payung tuh semuanya tercantum di situ, cuma tinggal uraian tugasnya nanti yang muncul. Jadi nanti langsung disosialisasikan supaya masing-masing programmer bisa melihat tupoksinya sesuai tupoksi. Oh iya, mana Mbak Tias? Oh ini Mbak Tias. Mbak Tias, nanti itu oke. Nanti ada rencana kerja mutu. Nanti saya sampaikan di rencana kerja mutu. Ini untuk pembahasan indikator mutu, ya. Kemudian Permenkesnya Permenkes 52 tentang K3. Permenkes 11 tahun 17 tentang keselamatan pasien. Ini Permenkesnya kalau bisa di print ya teman-teman, dibaca. Kalau nggak ada kerjaan tuh baca itu ya. Oke. Permenkes nomor 9 tahun 14 tentang klinik. Permenkes 25 tahun 19 manajemen resiko. Permenkes 27 tahun 17 PPI. Udah sudah punya? Punya dong. Yakin? Yang kemarin itu kan ada gini. Ya, di situ nanti ada penggunaan APD yang benar seperti apa. Itu di situ ada, ya.
Jenis dokumennya ya Mbak Dea, ini harus ada stempel dokumen kadaluarsa, dokumen tidak terkendali, dokumen terkendali, dan dokumen induk ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada saya tutup, nanti masuk ke sosialisasi rencana kerja mutu yang 2023. Pak, saya ambil ya. Sudah? Oke, ini rencana kerja mutu 2023. Saya buat pertemuan awal ya, pertemuan awal, kemudian pembuatan KAK mutu, sosialisasi rencana kerja yang hari ini kita lakukan, penentuan indikator mutu sekarang juga ya, penentuan indikator mutu nanti dihitung, kemudian monef indikator mutu yang dilakukan setiap bulan. Kemudian komitmen peningkatan mutu itu disampaikannya di Lokmin dan Linsek di awal tahun. Kemudian monef inovasi. Jadi inovasi yang ada tahun ini siapa aja? Muhlas. 5 inovasi. Yang tahun ini siapa aja? Punya Gizi apa? Tentang apa? Tahun lalu. Yang tahun ini? Oke, berarti kita monefnya aja. Inovasi itu kan berlangsung terus menerus. Enggak, mungkin ada tambahan. Tambahan. Enggak ada tambahan. Enggak ada. Tahun 2003 ada. Oke. 5 itu siapa aja? Gizi. Mohlas apa? Pendaftaran. Pakai aplikasi. Sudah jalan. Enggak ada monefnya, ya. Jadi nanti inovasi itu nanti disetor ke saya seperti apa, itu harus dilakukan monef ya, tiap bulan minimal 3 kali dalam setahun, 4 kali dalam setahun. Terus apa lagi monef anunya, inovasi? Hah? TB apa, tentang apa TB? Apa itu, tentang apa? Gemar makan ketupat apa? Gerakan masyarakat Benih memang buruk. apa? Penemuan kontak Penemuan kontak TB. Boleh silakan ya. Kan sudah ada SK-nya semua itu. Kemudian yang keempat apa? Gencar yang kemarin. Generasi sehat tanpa asap rokok. Kemudian satu lagi Bu Istibana apa? Gatra. Hatra. Tentang apa itu? Perizinan penyehat tradisional. Semua 5 indikator mutu itu harus masuk. Semua inovasi itu harus masuk muncul di indikator mutu. Harus ada analisanya, ya. Dan monitoringnya setiap bulan. Itu mulai berlaku kapan? Apanya dong? Inovasi. SK-nya tahun berapa? SK-nya 2022. Tanggal? SK tiap inovasi itu berbeda. Enggak apa-apa. SK tiap, kalau yang punya Bu Nurul itu mulai 2020 sampai 2020 apa ya? 2020. Berarti ini nanti 2021. Bu Is yang 20, Bu Nurul 21. Iya. anu Aulia 21 kamu 2022. semuanya harus dibuatkan seperti tadi ya, ada brainstormingnya, alurnya, benang merahnya harus muncul ya, ya harus dibuat ya, harus muncul Sudah di lengkap situ. itu. Latar belakangnya kenapa gitu. Boleh, enggak apa-apa, silakan. Nanti tinggal harus muncul di Proposalnya sudah ada semua. permasalahan Mulai indikator. dari permasalahan, latar belakang, Mhm. inovasi itu ada sudah ada Hmm. semua. Enggak apa-apa, dibuatkan kayak tadi tabel 3H 1P. Ya.
Iya dong. Kalau Harus yang ada. berkaitan dengan anggaran dan dimasukkan ya. Maksudnya Anggaran. Kalau punya saya itu kan berkaitan dengan anggaran pengadaan aplikasi. ya. Nah itu gimana dong? Ya dicantumkan aja kan nanti kalau itu jadi nanti nilaimu harus tinggi semua supaya menjadi prioritas, indikator prioritas yang Kalau di muncul Montu jadi itu mungkin tidak ada inovasi. kaitannya dengan anggaran. Tapi kalau misalnya ada menu yang harus mencantumkan itu bisa. Maksudnya di sini anggaran semakin tinggi anggarannya berarti nilainya semakin rendah, ya kan? Ya apa? Kan katanya tadi tidak dari PKP. Tidak dari PKP. Sedangkan inovasi saya itu latar belakangnya dari capaian Enggak apa-apa, latar belakangnya dari capaian PKP. Tetapi di situ apa sih inovasimu? PBAC, pemberian makanan bayi anak. Pemberian Makanan bayi dan anak. apa yang menjadi inovasimu? Leaflet. Konseling, pemberian leaflet. Berarti di sini cara mencapai indikasi di PKP. Di PKP-nya apa bunyinya? N per D. N per D-mu kan rendah. Ya. Di sini petugas memberikan inovasi bagaimana caranya N per D itu tinggi. Bisa. Kan bukan indikator penilaian di PKP, tetapi di sini caranya petugas supaya N per D-nya tinggi dengan cara apa? Memberikan leaflet, ya konseling apa kayak gitu. Enggak apa-apa, itu kan inovasinya petugas. Enggak masalah. Memang ada latar belakang itu. Bagus, penting. Ada lagi? Jadi gimana nih? Kan belum selesai ya, masalah-masalah itu dia akan jadi prioritas Iya. indikator mutu itu. Ya. Kan belum mengumpulkan. Belum kumpulkan, nggak apa-apa. Nanti dikumpulkan, saya kasih waktu 3 hari maksimal. 6 hari kerja ini harus selesai, maksimal hari Sabtu ini harus sudah selesai, dan saya akan menghitung Jumat aja lah selesai ya. Kalau Sabtu selesai, nanti saya lembur hari Minggu. Hari Minggu tanggal berapa? Kan rencana saya di Lokmin harus sudah muncul. Jadi akan saya bawakan disosialisasikan di situ. Tadi ada membahas komitmen-komitmen itu. Komitmen, ya, penggalangan komitmen Harus ditulis. harus ditulis. Harus ditulis. Saya minta sama Mbak Dea untuk penggalangan komitmennya ditandatangan pada saat Lokmin. Semuanya sudah tuntas. Jadi nanti semua karyawan mendapatkan sosialisasi ini dan harus tanda tangan komitmen peningkatan mutu. Ya. Kita Lokmin tanggal 8 ya. 9. Iya. Karena itu saya minta 6 hari kerja ini, karena itu saya minta sebelum akhir bulan ini semuanya sudah rampung. Jadi bulan berikutnya kita Lokmin sudah data ada semua. Jadi saya tinggal mensosialisasikan rencana kerjanya mutu, sosialisasi indikator mutu, dan penggalangan komitmen. Setelah itu monitoring, dan bulan berikutnya harus masing-masing PJ membawa monitoring itu. Jangan berorientasi pada hasil. Tidak semua target harus tercapai, tetapi di situ yang paling penting harus ada analisanya. Jadi jangan dibuat tercapai. Jangan dibuat tercapai karena kita bukan berorientasi pada hasil, tapi berorientasi pada proses dan sistem yang berjalan. Oke? Ada lagi yang mau disampaikan? Hampir duhur. Kalau tidak ada, ini kan sudah ya, saya bacakan semua ya. Kemudian di sini ada rencana kerja saya, ada monef uraian tugas. Jadi uraian tugas masing-masing petugas itu nanti saya monitoring.
apakah sebenarnya ini sudah ada penilaian yang untuk pembagian kapitasi, tapi ini tidak menyeluruh. Jadi nanti Mbak Tias uraian tugasnya dibuat Excel aja ya. Iya, Excel. Jadi ke kanan nanti tinggal di monitoringnya ada ya. Oke teman-teman, review ISK, Monef Mutu, Menris, keselamatan pasien, PPI, dan di sini RTM harus ada Monef RTM. Oh iya, RTM-nya kemarin saya sampaikan yang masih statusnya open ya. Yang plus tidak saya bacakan, yang open itu. Kemudian yang perlu di ini lagi dalam penentuan indikator mutu itu ini. Dalam indikator mutu yang menjadi representasi mutunya puskesmas itu INM. Jadi itu yang membuat reputasi puskesmas itu penilaiannya dari situ ya. Dari INM, kemudian indikator dari PIS-PK, indikator dari SPM, indikator dari keselamatan pasien, dan indikator mutu yang terkait PPI. Jadi apa tadi namanya? Penilaian puskesmas itu dilihat dari situ ya. Kemudian yang dari masing-masing, oh ya teman-teman, saya ingin masing-masing unit itu membuat register insiden di masing-masing unit layanan yang tidak terekam oleh Mbak Leni. Nanti silakan dilaporkan ke Mbak Leni. Jadi keselamatan pasien itu dilakukan oleh petugas yang melihat, itu harus dilaporkan. Kemudian petugas yang mengalami langsung terjadinya insiden itu ya. Jadi itu harus sama-sama dilaporkan. Jadi petugas yang melihat langsung itu harus membuat register insiden di unitnya masing-masing, dan itu nanti disetorkan ke Mbak Leni. Jadi Mbak Leni setiap bulan merekap itu ya, merekap yang dari teman-teman ya. Oke. Dibuatkan formatnya biar sama setiap unit. Oke ya, nanti dikasih ke itu ya, di foto di atasnya mengikuti yang itu ya. Ada lagi yang teman-teman mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau nggak ada cukup ya, ntar lagi kita dukur. Kita ketemu di 1 minggu lagi. Yang tidak bisa langsung menghubungi saya atau yang kurang paham ya. Oke, terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika ada salah-salah, dan kalau saya minta data mohon ditindaklanjuti cepat ya, supaya kita benar-benar bekerja cepat ya, bekerja cerdas. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.